Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, kita akan belajar dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Bagi saudara-saudara yang mau tahu penjelasan ayat-ayat sebelumnya, silakan dilihat di video-video yang sudah saya upload. Nah, di sini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sebagai orang-orang Kristen harus memiliki kesaksian hidup yang baik, yang benar. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak percaya mereka bisa mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan mereka juga bisa nantinya terbuka hatinya, ya, mereka bisa datang kepada Tuhan, bahkan bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini. Mari kita lihat ayat demi ayat. Di ayat yang ke-11 di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, di sini Rasul Petrus menasihati saudara-saudara, yaitu saudara seiman, orang-orang yang percaya yang menjadi pendatang atau perantau, orang asing di beberapa tempat. Kita bisa melihat di 1 Petrus pasal pertama, ayat pertama, di situ ada beberapa tempat: Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Jadi orang-orang percaya ini tersebar ya di beberapa tempat ini sebagai orang asing, pendatang. Dan di sini dikatakan, aku menasihati kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, keinginan-keinginan daging jelas sekali ini berbicara tentang hawa nafsu, ya, segala perbuatan dosa, perbuatan jahat. Nah, itulah maksudnya keinginan-keinginan daging. Dan di sini dikatakan berjuang melawan ya jiwa, ya. Bisa kita melihat di kalimat terakhir, yang berjuang melawan jiwa. Jadi kontras ya, keinginan daging itu perbuatan dosa berlawanan dengan keinginan roh, ya. Nah, keinginan roh yaitu hidup di dalam kekudusan, ya, hidup dengan benar, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan kamu harus menjauhkan diri, ya. Tidak hanya sekedar kita tidak mau, ya, atau sekedar menolak, tetapi kita terus menerus kita menjauhkan diri. Jadi aktif, ya. Jadi bukan hanya posisi kita sudah agak jauh dari keinginan dosa, tetapi ada satu proses yang terus makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Nah, ini berarti bahwa orang-orang Kristen di dalam kehidupan sehari-hari harus menunjukkan ya sikap hidup yang semakin hari semakin benci terhadap dosa, semakin hari semakin ya menjauh, ya, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya. Jadi kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa dan semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi orang-orang Kristen yang menjadi perantau ini, dan tentunya kita semua orang Kristen sepanjang zaman, harus punya sikap untuk selalu ya menjauhkan diri dari segala perbuatan jahat. Ya, apapun itu perbuatan jahat yang semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu kita, ya, segala hal-hal yang sifatnya hawa nafsu dosa kita jauhkan, ya. Di sini dikatakan yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, kontrasnya adalah mereka harus memiliki cara hidup yang baik, ya. Cara hidup yang baik artinya ya hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ya, ketika mereka berada di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, bukan hanya sekedar ya mereka bukan suku Israel, tetapi lebih daripada itu mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah mereka, orang-orang Kristen ini harus memiliki cara hidup yang baik. Tujuannya apa? Dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Nah, kita melihat orang-orang Kristen pada saat itu ya secara khususnya begitu dibenci ya, dan juga diperlakukan dengan tidak baik, bahkan difitnah. Ya, kita melihat salah satunya Kaisar Nero ya, bagaimana memfitnah orang-orang Kristen pada saat itu sebagai pemberontak dan juga yang membakar sebagian kota Roma. Padahal jelas-jelas sekali Kaisar Nero lah yang membakar kota Roma pada saat itu. Tetapi difitnahkan orang-orang Kristen. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen ditindas, ditangkap, dibunuh, dipenjara, dikejar-kejar dan lain-lain. Ya, jadi orang-orang Kristen pada saat itu begitu dibenci ya. Orang-orang Kristen pada saat itu difitnah. Ya, tujuannya apa? Supaya orang Kristen itu ya mengalami penderitaan, kesulitan yang sangat-sangat besar. Ya, jadi di sini dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya memfitnah, menuduh dengan tidak benar ya, sebagai orang jahat. Di sini dikatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kalau mereka difitnah, mereka dituduh, "Oh, kalian orang jahat." Contohnya adalah seorang yang selalu memberontak kepada kerajaan, seorang yang tidak patuh kepada pemerintahan dan lain-lain. Maka mereka bisa melihat dari perbuatan-perbuatan orang Kristen. Apakah orang-orang Kristen benar seperti demikian? Terlihat dari perbuatan. Ya, bicara bisa saja bisa saja ya bebas ya disampaikan, mau tuduh apa, mau fitnah seperti apa terserah. Tapi kan perbuatanlah yang menjadi buktinya ya. Apakah orang-orang Kristen, bagaimana cara hidup mereka? Apakah mereka hidup dalam perbuatan jahat? Apakah mereka selalu memberontak? Kalau tidak, di sini dikatakan mereka bisa melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi fitnah mereka itu jelas-jelas bisa diketahui itu adalah sesuatu yang tidak benar, namanya fitnah. Ya, itu hanya tuduhan yang tidak berdasar. Karena dari perbuatan itu tidak menunjukkan bahwa orang-orang Kristen di sini adalah orang-orang jahat. Nah, jadi itulah mengapa Rasul Petrus menasihati mereka harus memiliki cara hidup yang baik. Dan bahkan di sini dikatakan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bahkan ketika Tuhan pada waktunya ya, datang kepada orang-orang yang tidak percaya ini, dalam arti apa? Ya, memberikan anugerahnya. Hati mereka bisa gampang terbuka, ya, mereka bisa melihat kesaksian yang baik dari orang Kristen ini, mereka bisa bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Jadi penting sekali kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Ya, supaya mereka tidak ya, bisa menuduh hal yang tidak baik terhadap kita, karena mereka bisa melihat perbuatan baik kita. Dan supaya mereka juga bisa mengenal siapakah Tuhan Allah kita, dan kalau Tuhan memberikan anugerahnya, mereka akan gampang untuk percaya, untuk bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, di sini dikasih contoh salah satu cara hidup yang baik yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Dikatakan tunduklah ya, karena Allah kepada semua lembaga manusia ya, sebagai raja pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ya, orang-orang Kristen pada saat itu dinasihati supaya mereka hormat dan patuh kepada perintah raja pada saat itu. Karena apa? Karena Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah lah yang mempercayakan segala kuasa pemerintahan di dunia ini. Tidak ada pemerintah, kerajaan atau apapun itu yang bisa berdiri sendiri atau yang bisa diperolehnya tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan memberikan semuanya itu untuk apa? Di sini dikatakan ya ayatnya yang ke-14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi para pemerintah, ya para pemimpin sebagai sarana Tuhan, alat Tuhan untuk menertibkan rakyat, ya untuk menegakkan keadilannya. Walaupun kita melihat ya pada saat itu
ya kaisar ya yang memerintah tidak adil, para pemerintah pada saat itu tidak adil, ya. Misalnya mereka menindas orang Kristen tanpa dasar, mereka membunuh, ya. Kita melihat juga dalam sepanjang zaman, ya, bahkan sampai saat ini, ya, para pemerintah belum sesuai yang apa yang diharapkan, tidak melakukan dengan sebenar-benar tugas mereka, ya. Di sini dikatakan tugas mereka untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tapi pada dasarnya itulah tujuan para pemerintah. Tuhan percayakan kuasa kepada mereka. Nah, jadi sebagai orang Kristen, walaupun kita melihat tidak sempurna, ya, tapi kita tetap harus memiliki sikap hormat, tunduk kepada para pemerintah kita, ya. Tentunya ketika dihadapkan mau tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada pemerintah, kita tetap tunduk kepada Tuhan Allah. Misalnya kita dilarang, tidak boleh beribadah, kita harus tunduk kepada Tuhan Allah, kita harus beribadah kepada Tuhan Allah. Misalnya seperti di zaman Daniel, tidak boleh berdoa kepada Tuhan Allah, hanya kepada dewa lain saja. Nah, kita menolak, kita lebih tunduk kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi sebagai orang-orang Kristen pada saat itu, mereka harus menunjukkan hormat mereka, taat kepada pemerintah, ya, patuh apa aturan-aturannya, ya, bahkan kalau ada pajak harus patuh, sama seperti kita sekarang, ya. Jangan menjadi contoh yang buruk. Orang Kristen kok selalu memberontak kepada pemerintah, orang Kristen tidak patuh aturan, ya. Misalnya aturan lalu lintas, orang Kristen kok tidak patuh memberikan pajak dan lain-lain, ya. Jangan sampai menjadi contoh yang buruk. Tapi sekali lagi, ya, kalau hal itu harus ada pilihan memilih antara Tuhan atau pemerintah, kita lebih memilih Tuhan, ya. Nah, ayat yang ke-15 di sini dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, picik, orang-orang yang jahat, yang memang hatinya begitu benci kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Ya, mereka begitu licik dan mau memfitnah orang Kristen, mau menjatuhkan, bahkan punya niat untuk mau memusnahkan orang Kristen. Di sini dikatakan, ketika mereka berbuat baik, orang-orang Kristen ini dapat membungkam, menutup mulut mereka. Jadi mereka akan malu, ya, tidak punya alasan, tidak punya dasar, tidak punya kekuatan. Ketika mereka memfitnah, menuduh sesuatu, tapi sebaliknya terlihat dari perbuatan kesaksian hidup orang Kristen justru baik, tidak seperti yang dituduhkan orang-orang jahat ini, maka mereka akan sendiri malu dan sadar. Jadi itulah tujuan kita hidup dengan baik, menjadi saksi yang baik di tengah-tengah dimanapun kita berada. Termasuk kita orang yang percaya dalam keluarga, tapi keluarga kita yang tidak percaya, kita harus menjadi contoh yang baik, ya. Nah, ayat yang ke-16 di sini dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, orang-orang Kristen ketika percaya kepada Tuhan, merdeka dalam arti apa? Bebas dari belenggu dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa dan dihukum karena dosa. Jadi kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Itulah maksudnya merdeka. Jadi merdeka di sini bebas dari dosa, bukan bebas untuk hidup berbuat dosa. Sekali lagi, merdeka bagi orang Kristen yaitu bebas dari dosa, dari belenggu dosa, ya, dan kuasa mautnya, bukan bebas hidup untuk berbuat dosa. Justru karena kita sudah bebas dari belenggu dosa, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, kita tidak lagi, saya kan sudah diselamatkan, saya tidak lagi dihukum, kalau begitu saya bebas berbuat dosa karena sudah ada pengampunan dan jaminan keselamatan. Tidak. Justru Tuhan marah sama kita. Ya, Tuhan akan hajar kita. Ya. Tapi kalau kita hidup terus di dalam dosa, ya dipertanyakan, jangan kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan kita belum bebas dari belenggu dosa. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, kita sudah bebas dari belenggu dosa, kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan benci terhadap dosa. Ya, walaupun prosesnya ada pertumbuhan yang sangat cepat, ada yang lambat, tapi jelasnya adalah ada perubahan hidup. Tapi ketika kita suka melakukan dosa, Tuhan akan hajar kita supaya kita sadar dan kita makin menjauh dari perbuatan dosa. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hamba Allah artinya apa? Melakukan apa yang
Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kita siap melakukan, mengabdikan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-17 di sini dikatakan, ya, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, terhadap semua orang kita harus tunjukkan respect, hormat, ya, sopan, ya, saling menghargai. Jangan kita merendahkan, jangan kita angkuh, sombong. Kita harus menghormati orang tanpa memandang statusnya, latar belakang kaya atau miskin, atau bagaimana fisiknya, sempurna atau cacat, atau ekonominya kita melihat, oh dia punya jabatan atau tidak, atau fisiknya putih atau gelap, atau misalnya kita melihat latar belakang suku, ya, kita melihat apakah dia suku ini A, B, C, enggak. Kita semua harus hormati, kita harus semua respect, ya. Kita harus bersikap sopan terhadap orang lain. Di sini dikatakan kasihilah saudara-saudaramu. Nah, ini penting. Saudara-saudara di sini berbicara seiman, ya, orang-orang percaya. Firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan kamu harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi pertama-tama kepada saudara seiman. Jadi jangan terbalik. Saudara seiman itu yang pertama-tama kita harus tunjukkan kasih kita, barulah kepada semua orang. Ada orang lebih suka yang mengasihi orang yang tidak percaya, lalu saudara seimannya begitu dia benci. Itu sudah salah. Jadi saudara seiman, karena kita saudara di dalam Tuhan Yesus, kita punya juru selamat satu, Tuhan kita satu, dan nanti setelah kita meninggal di sorga pun kita saudara kekal. Jadi kita harus mengasihi mereka dengan apa? Berbuat baik terhadap saudara seiman kita. Jangan terbalik. Terhadap orang yang tidak percaya kita lebih menunjukkan perbuatan baik. Lalu saudara seiman kita acuh tak acuh. Itu salah. Semua orang kita harus berbuat baik. Tapi kita harus utamakan saudara seiman kita, ya. Nah, sekali lagi, semua orang kita harus berbuat baik. Tapi saudara seiman kita harus lebih pertama-tama utamakan. Dan di sini dikatakan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sangat menarik, ya. Kepada raja dikatakan hormati, tapi kepada Tuhan takut. Memang kita hanya takut itu sama Tuhan Allah, ya. Bukan kepada raja kita takut kepada dia seolah-olah kita dewakan dia, seolah-olah seperti Tuhan kan dia. Bukan, ya. Hanya kepada Tuhan Allah kita takut, ya. Tapi kepada raja hanya sebagai manusia hormat, tunduk, ya, menghargai. Ketika dihadapkan, kita harus lebih takut kepada Tuhan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kepada semua kita orang Kristen, kita juga harus menjadi saksi yang baik di tengah-tengah negara kita ini yang tidak percaya, pemerintah kita, dan dimanapun kita berada, termasuk dalam keluarga kita yang belum percaya. Kita harus menjadi saksi yang baik. Supaya apa? Sekali lagi, supaya nama Tuhan dimuliakan, dan supaya orang-orang yang benci kepada kita, mereka menjadi malu karena kesaksian hidup kita yang baik. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, selalu menjadi saksi yang baik, hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.